Pak, ini kelanjutan yang tadi. Krusialnya kalau hanya ada satu pasangan maju. Ya. Terus Ya. kalau pilkada kan kota kosong menang, tapi kan kota kosong nggak dilantik. Mendagri tunjuklah PLP. Sekarang Kalau itu presiden. jadi pada presiden, apakah MPR itu bisa menunjuk pejabat presiden atau tidak? Berwenang nggak MPR? Nah, pada waktu tahun 67, Bung Karno diberhentikan oleh MPRS. MPRS mengambil inisiatif mengangkat pengemban Super Semar, Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden. Ya. Karena kalau terjadi krisis ini karena hanya ada satu pasangan calon, diboikot atau tidak, lalu kemudian MPR bisa nggak menunjuk pejabat presiden? Kalau nggak, apa negaranya mau dibiarkan chaos? Semua udah daluarsa, presiden daluarsa sejak 24 Oktober nanti jam 12.00, 20 Oktober daluarsa, DPR, MPR, DPD daluarsa 1 Oktober, Menteri-menteri juga. kosong. Yang tinggal ada hanya Panglima TNI dan Kapolri. Triumvirat bubar, nggak ada lagi. Karena kabinet bubar dengan habisnya masa jabatan presiden. Ya. Yang tidak Tiga bubar TNI, Panglima Polri. TNI, Kapolri. Karena tidak bisa diberhentikan presiden dan tidak mengikut jabatan presiden, presiden mengajukan Panglima TNI kan memerlukan pertimbangan DPR, nggak bisa diganti. Ya, dua orang itu lah bisa aja tuh mau ambil alih kekuasaan. Jadi kita loh membuka uang untuk itu. Oke. Mari, satu masalah lagi, tapi saya kembali ke pertanyaan saya tadi, Pak. Iya. Tadi itu amandemen bisa lihat, bisa ada banyak penumpang gelap seperti biasanya dalam situasi politik kita. Atau tetap saja dalam situasi ini kira-kira yang mana yang memungkinkan, Pak Bambang? Iya, jadi kebutuhan mendesak bangsa ini adalah menyiapkan pintu darurat manakala terjadi dispute konstitusi sebagaimana sampaikan Pak Yusril tadi. Caranya bisa amandemen, bisa judicial review atas Undang-Undang Nomor 12 di mana kewenangan MPR kembali memiliki kewenangan untuk mengeluarkan TAP. TAP ini adalah pintu darurat yang harus segera disiapkan oleh bangsa ini. Kalau presiden ketika terjadi dispute undang-undang, dia bisa keluarkan perpu sebagai jalan pintas. Ketika terjadi perdebatan atau kedaruratan, ya, pemerintah atau presiden bisa keluarkan perpu. Tapi kalau terjadi kedaruratan konstitusi, ya, MPR nggak punya cara, nggak punya jalan pintas, senjata pamungkas yang disepakati bersama untuk penyelamatan bangsa ini. Yang ada nanti semua lembaga tinggi negara ini mengaku paling berwenang untuk menyelesaikan. Ya. Maka terjadilah di situ chaos. Nah, intinya adalah apa yang saya dengar dan sedang terjadi judicial review di MK tentang penghapusan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 ayat berapa? 7. Pasal 7B. Ya, yang membatasi norma, yang membatasi pasal itu dihapus, maka kewenangan MPR kembali bisa mengeluarkan TAP. Intinya adalah kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara tanpa harus disebutkan secara harafiah, tapi kewenangannya sebagai pintu penyedia pintu darurat. Sekarang ini kita undang-undang dasar kita tidak ada pintu darurat di mana kalau terjadi kebakaran dalam suatu gedung kita kebakar semua. Itulah perlunya kita pintu darurat yang tadi saya sampaikan. Karena penjelasan Undang-Undang Nomor 12 TAP MPR itu dalam hierarki perundang-undangan, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP, undang-undang, dan seterusnya ke bawah. Tapi di TAP ini di bawahnya ada penjelasan TAP yang dimaksud adalah TAP-TAP yang sudah ada. Ya. Nah, kalau ini dihapus, kan ini juga dari sisi filosofi hukum juga agak aneh. Masa penjelasan membatasi norma? Nah, kalau ini dihapus, maka kewenangan MPR mengeluarkan TAP akan hidup kembali. Problem sudah kita lihat, tetapi setidaknya ada dua hal yang tampaknya bisa menjadi batu sandungan menyangkut soal rencana-rencana perbaikan ini, Pak Bambang. Pertama, soal waktu. Mepet sekali nih, hari ini tinggal berapa? 168 hari ya pemilunya. Yang kedua adalah konfigurasi kekuatan politik yang ada sekarang
apakah berada pada basis dan pikiran yang sama Ya, untuk jadi melakukan gini. perbaikan itu? Ada dua cara untuk membalikan kewenangan MPR. Satu, melalui perbaikan Undang-Undang Dasar, yaitu melalui amandemen. Satu adalah melalui judicial review atas Undang-Undang Nomor 12 tentang kewenangan, sekaligus juga tentang hierarki perundang-undangan yang ada. Nah, kalau kita memilih amandemen, tentu pada posisi sekarang tidak mungkin, karena pasti akan ada kecurigaan-kecurigaan, memperpanjang masa jabatan lah, menambah priorisasi, jadi sulit. Dan kita sepakati di MPR, kalaupun terjadi amandemen, kita lakukan pasca pemilu, yaitu setelah Pasca pemilu, bukan Februari. sebelum pemilu ya? Tapi kalau judicial review sekarang sedang berjalan dan jadi perdebatan panjang, kalau menurut Prof. Yusri tadi, ya biarkan nanti MK yang bekerja dan menjalankan keputusannya. Apakah nanti gugatan untuk penghapusan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 ayat 7 ya, pasal 7B ya, pasal 7B ayat B itu akan dihapus atau tetap, itu sangat krusial menurut saya, karena ini menyangkut soal konstitusi kedaruratan. Oke, Prof. Yusril, tampaknya Pak Bambang atau MPR, dan saya yakin telah ada mungkin sudah berbicara dengan unsur pimpinan yang lain, tampaknya mekanisme TAP yang lebih memungkinkan gitu ya, sambil menunggu juga putusan dari Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan krusialnya begini, kalau ternyata keputusan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan dalam diskusi kita ini, kira-kira apa jalan yang bisa kita lakukan, Prof, menghindarkan risiko itu? Ya, memang yang diuji di Mahkamah Konstitusi sekarang itu ketentuan pasal 7 angka 1 huruf B Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal itu mengatur tentang hierarki norma hukum yang berlaku di negara kita ini. TAP MPR, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang garis miring Perpu, PP dan ke bawah. Jadi sudah benar dicantumkan TAP MPR. Cuman penjelasannya membatasi TAP MPR itu. Yang dimaksud dengan TAP MPR adalah ya sebagaimana diatur di dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003. Oke. Nah, bisa saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya kemungkinan itu dibilang kalau legal standing sudah lewat sekarang, karena sudah masuk ke sidang pleno. Nah, bisa permohonan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, artinya penjelasan pasal 7 angka 1 huruf B itu masih berlaku. Jadi yang berlaku hanya ini. Tapi kalau DPR mengubah Undang-Undang Dasar, dia tidak terpengaruh pada putusan MK. Dia bisa ubah. Atau MPR mengambil inisiatif sendiri. Ya, itu dia. Membuat TAP sendiri juga nggak bisa dikalahkan oleh undang-undang pasal Undang-Undang 12 tahun 2011. Tapi MPR dengan kewenangannya dia memutuskan dia membentuk TAP. Karena TAP ini juga krusial ya. Kalau dinyatakan misalnya pasal 1 TAP MPR nomor 1 2003 itu kan ada 6 kategori ketetapan MPR dan MPR. Misalnya satu contoh, ada TAP 22 tahun 1998 tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang ditentang MPR. Itu dikategorikan TAP ini masih berlaku sampai dengan munculnya undang-undang yang mengatur hal ini. Sekarang muncullah Undang-Undang 10 tahun 2004 dan Undang-Undang 12 tahun 2011 yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan. Tapi persoalannya, siapa yang bisa menyatakan bahwa TAP 22 itu sudah tidak berlaku? Nah, bisa nggak? Saya pada waktu itu mewakili Presiden membahas Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Persoalannya kalau bisa dikatakan sudah berlakunya undang-undang ini, maka TAP MPR nomor 22 tidak berlaku lagi. Tapi MPR tidak bisa mencabut TAP, itu dia. Satu. MPR-nya kalau mau mencabut TAP itu kan harus pakai TAP juga. Tapi kan tidak ada pilihan. MPR harus sidang, harus mencabut, menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang 10 2004 dan Undang-Undang 12 2011 sekarang, maka TAP nomor 22 MPR tahun 1998 sudah tidak berlaku lagi. Yang bisa menyatakan tidak berlaku lagi itu ya MPR dengan TAP juga.
Itu sama dulu waktu Undang-Undang 10 2004 itu perdebatan kita tentang Perpu. Nah, Perpu itu kan dikeluarkan oleh Presiden dan hanya kepentingan memaksa. DPR bisa menerima, bisa menolak. Kalau DPR menyatakan menolak Perpu ini, bagaimana mencabut Perpu itu? Nah, itu kan perlu diperdebatkan. Mencabut Perpu itu kan harus dengan Perpu juga, atau dengan undang-undang juga. Undang-undangnya nggak lahir, jadi keluar Perpu, mencabut Perpu. Perpu pencabutan itu dibawa lagi ke DPR, diterima atau ditolak. Kan ini muter dia. Nah, jadi Prof mau tanya nih. Ini menarik. Jadi sorry, aku juga sekaligus juga sebagai penanya. Monggo silakan. Jadi kalau begitu ada 3 cara kita untuk membuat pintu darurat kalau terjadi dispute konstitusi. Misalnya pemilu tidak bisa dilaksanakan, atau terjadi peristiwa-peristiwa kedaruratan lainnya, ya. Kalau pertama tadi kita melihat dan menunggu hasil MK, yang kedua adalah melalui amandemen yang sulit kita lakukan. Kalau gitu kita bisa dalam posisi MPR bersidang paripurna memutuskan untuk mengeluarkan TAP, bisa nggak, Prof? Bisa. MPR mengadakan sidang paripurna dan memutuskan membahaskan TAP tertentu. Itu bisa aja. Dan itu kan tidak diatur dalam tatip sekarang. Tatip sekarang hanya mengatur amandemen dari paripurna melaksanakan pasal 37. Sekian anggota, ini aja disampaikan kepada pimpinan, ini loh yang mau dirubah. Tapi kalau TAP kan nggak bisa prakarsa dari fraksi-fraksi sejumlah anggota, kami minta diadakan sidang untuk membuat ketetapan MPR, ini draft dari kami. Nggak ada dalam tata tertib. Kenapa? Belum tidak diatur karena memang selama ini ada kebingungan. Sepertinya MPR sendiri bertanya, kami ini masih bisa bikin TAP atau tidak? Nah, sebenarnya kan Prof, sebenarnya kan tadi pertanyaan saya ke Ketua MPR itu tadi tentang waktu dan konstelasi politik sekarang. Ternyata tadi kan Pak Yusri sudah mengatakan Pak Ketua bahwa ada pintunya, ada ruangnya MPR melakukan inisiatif untuk itu. Lah pertanyaannya, MPR mau nggak melakukan itu? Iya, menurut saya ini langkah yang lebih mudah dibandingkan mekanisme amandemen. Kalau mekanisme amandemen, sekurang-kurangnya sepertiga usulan itu harus didukung oleh sepertiga anggota MPR dengan argumentasi yang lengkap, kajian akademis yang komplit. Kemudian untuk mencapai quorum 2/3. Nah, kalau mekanisme sidang paripurna cukup setengah M+1 dan pengambilan keputusannya pun setengah M+1. Menurut saya kalau mekanisme amandemen 2 partai saja tidak hadir, 2 fraksi tidak bisa diteruskan amandemennya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita melalui mekanisme sidang paripurna untuk kita menetapkan bahwa MPR kembali bisa mengeluarkan TAP untuk hal tertentu, itu rasanya lebih memungkinkan. Tapi kita menunggu MK dulu. Dalam artian ini, dalam situasi ini, menurut bacaan politiknya Anda, dengan konfigurasi dan konstelasi politik yang ada, apakah kekuatan politik yang ada atau katakanlah partai-partai yang ada di DPR itu bersedia dan memungkinkan menerima usulan ini, Pak Ketua? Iya, saya kira kalau kita memiliki argumentasi yang kuat tentang kedaulatan konstitusi, saya yakin dan percaya partai-partai politik yang ada, fraksi-fraksi yang ada mewakili partai-partai politik yang ada di kita ini pasti akan setuju. Setuju ya? Oke. Kalau begitu saya masuk poinnya ke Prof Yusril. Kebiasaan saya di podcast saya ini, Prof, adalah perdebatan itu ada ujungnya dan ada yang bisa kita bawa pulang. Ternyata tadi Pak Bambang sudah yakin betul bahwa oh ini memungkinkan kok dan semuanya mungkin akan ikut pada rencana itu. Tunjukkan kepada kami, Prof, sampaikan kepada kami catatan kritis mana kita memulainya dari mana dan kira-kira pada poin mana yang harus dibunyikan ketika itu harus dilakukan. Gini, yang pertama yang di depan mata yang soal gimana mengatasi krusialnya pasal 6A tentang pencalonan presiden. Yang kedua, ini wacana sudah lama dan kita sudah diskusi panjang, termasuk diskusi dengan presiden sendiri, yaitu mengenai fixnya jadwal pemilu yang ditetapkan oleh UUD 45 sendiri. UUD 45 yang lama kan nggak ada bicara sekata patah pun mengenai pemilu. Pasal 22E sekarang di fix menyatakan pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Pertanyaannya, kalau 5 tahun itu pas 5 tahun pemilu itu tidak bisa dilaksanakan.
Mungkin karena ada bencana alam, tiba-tiba ada gempa bumi megatrust di selatan Jawa seperti yang di Aceh kemarin. Konon kabarnya di skenario kan air itu 60 meter tuh sampai lewat Tugu Monas, istana tuh kena. Itu skenario para geolog lah gitu. Lalu kemudian ada bencana alam yang dahsyat, ada peperangan, ada kerusuhan, ada pandemi, ada krisis yang luar biasa, sehingga pemilu pas 5 tahun itu tidak bisa dilaksanakan. Apa yang akan terjadi di negara ini? Presiden habis masa DPR, MPR, DPD habis 1 Oktober 2024, Presiden habis 20 Oktober, Menteri habis 20 Oktober juga, kecuali Panglima TNI saya bilang tadi. Lalu siapa yang berwenang menunda pemilu? Saya diskusi dengan Presiden, Pak Presiden gimana, saya bilang, kalau dibebankan ke saya berat itu, apa nanti orang menyangka saya? Nah, jadi Pak Presiden sih mengatakan berat. Kalau menurut Prof siapa? Saya bilang mestinya MPR yang berwenang. Tapi kan MPR sudah tidak lembaga tertinggi negara. Entar dulu, saya bilang. Ini kan kalau dulu mengatakan MPR itu lembaga tertinggi negara, itu kan kesimpulan. Kita membaca UUD 45 yang lama. Eksplisit mengatakan MPR lembaga tertinggi itu nggak ada. Hanya MPR itu penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, itu ada. Tapi lembaga tertinggi negara itu nggak eksplisit. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan amandemen UUD 45 itu yang mengubah kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, apakah dengan itu MPR itu memang betul-betul sejajar dengan lembaga-lembaga yang lain? Saya nggak sependapat. Mengapa saya tidak sependapat? Kalau dia sejajar satu dengan yang lain, ya, pertanyaannya, tapi contoh, ya, dalam hal pemakzulan Presiden, DPR berpendapat Presiden telah melakukan pelanggaran menurut pasal 7A, melakukan korupsi, pengkhianatan dan lain-lain. Ada pendapat DPR. Pendapat DPR itu dibawa ke MK. Diuji lagi. MK putuskan MPR itu benar, dikembalikan ke DPR, dibawa kepada MPR. MPR bilang enggak perlu kita berhentikan Presiden. Kalau MPR itu tidak mempunyai kedudukan yang khusus, apakah dia bisa meniadakan pendapat DPR dan pendapat MK? Menurut saya enggak juga. Seperti tadi pendapat saya menanya di MK, kalau mengatakan gini, apa sebab MPR tidak bikin TAP? Karena dia bukan lembaga tertinggi negara lagi. Kalau dia bisa membawa undang-undang dasar kok. Nah, jadi menurut saya sih sebenarnya dia walaupun tidak lagi lah dikatakan tertinggi dalam tanda kutip seperti UUD 45 yang lama, tapi mengatakan kedudukan MPR itu sejajar semua dengan yang lain. Menurut saya tidak juga. Ya, kalau dia sejajar dia nggak bisa mengubah undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu bernorm, aturan dasar penyelenggaraan negara. Nggak ada yang bisa mengubah undang-undang dasar kecuali MPR. Ya. Artinya memang dia beda dengan yang lain. Memang harus istimewa posisinya. Iya. Ya. Tapi Prof, mau ada pertanyaan Jadi lagi saya tadi. mengatakan waktu itu kepada Presiden, Pak, mestinya yang bisa menunda pemilu itu hanya MPR, tapi mesti ada tap-tapnya yang mengatur atau amandemen, mengatakan amandemen pasal 22 pemilu 5 tahun sekali dan bla. Nah, dalam hal terjadi bencana alam, terjadi krisis pandemi, terjadi peperangan, kerusuhan, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk menetapkan penundaan pemilihan umum sampai misalnya Batas waktu. selesainya ini. Kemudian status dari Presiden, DPR, MPR gimana? Kan mesti jadi pejabat sementara. Kalau tidak di dalam amandemen, mesti ada di dalam TAP untuk mengatasi krisis supaya bangsa ini nggak hancur lebur berebut kekuasaan. Oke. Itu pikiran saya. Oh, enggak, itu pertanyaan lagi. Tadi saya berpikir, kalau kemudian MPR melakukan sidang paripurna untuk mengeluarkan TAP atau pembahasan TAP, sementara Undang-Undang Nomor 12 Pasal 7-nya ayat B-nya belum dirubah, tetap bunyinya TAP MPR yang dimaksud adalah TAP-TAP yang sudah ada, tetap aja nggak berlaku, Prof. Nggak bisa. Gimana, Prof? Gimana tuh, Prof? Benar juga nih. TAP Undang-Undang 12 2011 itu undang-undang. Undang-undang itu sebenarnya derivasi dari ketentuan UUD 45 sendiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan peraturan perundangan diatur dengan undang-undang. Nah, disitulah dimasukkan hierarki peraturan perundang-undangan, tapi tidak perintah eksplisit.
Nah, dalam sejarah kita, 2 kali hierarki peraturan perundangan itu bukan dengan undang-undang, tapi dengan TAP MPR. Pertama adalah memorandum DPR GR kepada MPRS, munculnya TAP 20, TAP 22 atau 20 ya, lupa saya, tahun 1966 tentang hierarki. Lalu kemudian tahun 98, tahun 98 muncul lagi TAP. Nah, tapi kemudian Undang-Undang 10 2004 itu inisiatifnya dari DPR. Nah, saya counterpart pada waktu itu mewakili pemerintah membahas, TAP MPR sudah tidak ada. Nah, jadi persoalannya TAP MPR itu kan dia kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang. Nah, kalau MPR itu sendiri sudah memutuskan dia membuat TAP dan dia sudah tidak membatasi lagi, terikat pada penjelasan pasal 12 Undang-Undang 12 2011, dia bikin TAP sendiri, maka sebenarnya ketentuan di dalam undang-undang itu memang ada, tapi dia sudah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Dia memunculkan TAP yang kemudian sudah menggeser penjelasan dari pasal 7 huruf 1B itu, dan itu kan krusial juga ya, karena memang penjelasan itu justru menggebiri batang tubuhnya TAP MPR, tapi kok dibatasi oleh penjelasannya. Nah, itu kan bertentangan dengan Undang-Undang 12 2011 itu sendiri yang mengatakan bahwa penjelasan itu ya hanya menjelaskan, tapi tidak boleh membatasi norma, apalagi bikin norma baru. Nah, itu yang jadi problem sekarang yang kita uji di Mahkamah Konstitusi. Bentar, mumpung ada ketua ini nih, Pak Agun nih. Kalau gitu Pak Yusril, Prof Yusril, kemarin ketika kita membahas soal kebutuhan bangsa ini tentang pentingnya hadir kembali pokok-pokok haluan negara, maka kita menghindari sejauh mungkin untuk amandemen. Kepikiranlah kita dengan konvensi ketatanegaraan. Tapi kalau kita melihat diskusi dan pandangan Prof hari ini, itu artinya PPHN bisa langsung diputuskan dengan TAP MPR dalam sidang paripurna. Bisa, Prof? Artinya TAP baru nih untuk PPHN, pokok-pokok haluan negara, maka MPR menetapkan dalam sebuah TAP MPR, artinya TAP yang baru nih. Gimana, Prof? TAP yang baru tentang hierarki. Iya, jadi kayak gini, kemarin kan ini ada kebutuhan nih bagi bangsa dan negara kita ini, bahwa kita perlu garis-garis besar daripada haluan negara. Zaman Bung Karno dulu ada pola pembangunan semesta berencana, udah baru ada GBHN. Nah, sekarang kita penting adanya PPHN. Nah, persoalannya adalah MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan PPHN. Nah, itu artinya kemarin kepikiran sama kita untuk melalui pintu amandemen nggak mungkin sulit. Nah, kemarin tergagas dari Komisi Ketatanegaraan MPR gagasan untuk konvensi ketatanegaraan. Tapi kalau melihat pandangan Prof tadi, di mana memungkinkan MPR bisa melakukan TAP kembali, maka ini bisa kita putuskan melalui TAP kan, Prof? Melalui sidang paripurna. Bagaimana pandangan Prof? Iya, kalau dikeluarkan TAP dia bukan konvensi lagi, artinya sudah menjadi satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konvensi ini kan kebiasaan-kebiasaan yang diterima dalam praktek. Nah, kalau TAP MPR itu memang sejarahnya memang muncul dalam konvensi ketika munculnya TAP MPRS nomor 1 tahun 60 ya, tentang monopoli itu. Nah, jadi GBHN. Nah, lalu kemudian muncullah TAP MPR itu sebagai satu bentuk peraturan perundang-undangan dengan memorandum DPR GR tahun 1966, lalu disatukan dengan TAP MPRS. Jadi saya kira memang bisa aja terjadi seperti itu. Dia bukan konvensi lagi namanya. Ya. Nah, ini tadi sebenarnya saya baru mau tanya soal itu, tapi Pak Bambang sudah, ya namanya juga bekas wartawan, ya sudahlah, kita saling paham saja. Jadi sebenarnya yang saya mau katakan tadi itu adalah memang bukan wacana baru, Prof, Pak Bambang, ya, untuk menghidupkan kembali GBHN, ya kan? Kenapa demikian? Kan itu digantikan dengan RPJMM dan segala macam itu kan. Sementara ada kekhawatiran dari banyak pihak kalau RPJMM itu ada kelemahannya jangka menengah. Kalau kemudian presiden berikutnya itu ternyata tidak sejalan dengan presiden itu sebelumnya, maka dia bisa saja menghentikan berbagai program itu. Contoh misalnya IKN, risikonya bagi kita banyak, bukan hanya risiko politiknya gitu kan. Nah, itu tadi yang saya mau tanyakan. Meskipun bukan baru, Forum Rektor kalau saya nggak salah sudah pernah mengeluarkannya tahun 2013
soal itu tuh. So lagi-lagi saya mau tanya Prof menyangkut ini karena ini penting. Kalau kemudian ternyata kita kembali ke GBHN itu agar kemudian risiko-risiko seperti ini tadi yang saya bilang tiba-tiba misalnya tidak mau dilanjutkan, itu bagaimana caranya ya? Ya, memang problematik ya. Jangkauan dari GBHN ini kan cuma memang 5 tahun. Ya. Ya. Kalau kita lihat dalam sejarah ketatanegaraan kita, yang paling canggih ya memang Orde Baru pada waktu itu. Buku saktinya itu buku Ali Murtopo, akselerasi modernisasi 25 tahun. Itu buku babonnya Orde Baru, bagaimana 25 tahun ini mulai dari pembangunan ini sampai tinggal landas selesai pelita yang kelima. Jadi itu pun harus dinyatakan bahwa Pak Harto itu memang didesain untuk jadi presiden 25 tahun. Jadi nggak akan berubah-ubah dia bertahap ini, baik tahapan ini sampai betul-betul tinggal landas setelah 25 tahun. Ya. Tapi kan sekarang kita udah nggak mungkin mau bikin seperti buku babonnya Ali Murtopo itu. Nah jadi paling-paling itu kita memberikan satu arahan yang bersifat global, ya, untuk sampai dengan Indonesia emas yang digambarkan tahun 2045 itu. Ya. Jadi dia tidak detail, jadi tidak bisa. Ya, tidak detail. Nah, kalau begini, kalau misalnya GBHN-nya itu kembali ke zaman Orde Baru, ya, artinya kampanye presiden pun ditanya orang nih, apa program Anda sebagai calon presiden? Bilang, apa Anda nggak tahu kalau presiden itu punya program? Tugas presiden kan itu melaksanakan GBHN. Ya. Ya. Nah, jadi kalau lain daripada GBHN dikasih memorandum 1-2 diberhentikan, karena sejak lama kan gitu. Nah, jadi sekarang ini kan sudah pemilihan langsung, maka ada kampanye presiden. Tapi kampanye presiden, program presiden itu sebenarnya adalah penjabaran dari apa namanya pembangunan jangka panjang 25 tahunnya itu, kira-kira seperti itu. Jadi untuk sekarang ini bisa aja ada pembangunan jangka panjangnya digaris oleh MPR sampai dengan tahun 2045, tapi tidak detail-detail, dan nanti diserahkan kepada presiden, calon presiden untuk berkampanye, dia adu program mengimplementasikan program jangka panjang 25 tahun itu. Saya kira itu yang benar. Ya, jadi perlu diluruskan lagi, Prof, benar bahwa PPAN yang dimaksud kita adalah garis-garis besar, jadi filosofisnya, tidak detail. Nah, justru visi-visi presiden itu harus mengadop dari situ, bahwa bagaimana mencapainya improvisasi masing-masing calon-calon presiden tersebut, tapi ada target-target tertentu yang kita putuskan secara garis besar, secara teoritis. Misalnya dalam jangka 20 tahun ke depan, Indonesia, pulau-pulau Indonesia tidak bisa terhubung. Misalnya dalam 25 tahun ke depan, pulau-pulau di Indonesia harus terhubung dengan sebuah jembatan. Nah, itu kan target. IKN harus tuntas selama 15 tahun atau katakanlah 20 tahun. Ada batas-batas. Kemudian sumber daya manusia, pendidikannya dalam jangka 20 tahun atau sekian tahun harus begini. Itulah yang dimaksud dengan pokok-pokok haluan negara seperti yang diadop di China, di Singapura. Itu secara filosofis, tapi target-target ada, mereka paham akan dibawa kepada bangsa ini dalam puluhan tahun ke depan. Saya ada satu poin ya. Ya, silakan Prof. Kita menuju pada bagian akhir dari diskusi kita. Kebetulan ada Pak Agun Gunanjar. Pak Agun. Kebetulan ada Pak Agun hadir di ini. Saya ditanya sama Hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Yusril dibilang, apa sebenarnya original intent para pembentuk amandemen UUD 45 dan para penyusun TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang status dan kedudukan hukum dari status kedudukan dan status hukum dari TAP-TAP MPR itu. Nah, saya membaca di antara semuanya itu ada pendapat yang spesifik dari Pak Agun sama Pak Andi Matalata yang menganggap bahwa MPR itu memang sudah berubah total statusnya. Prof, masih jelas Pak Agun dari Golkar. Dan tidak akan lagi membuat TAP-TAP. Ya, Pak Agun juga pada waktu berpendapat kalau tidak salah bahwa MPR itu sebenarnya tinggal adalah joint session. Nah, tapi saya membaca pendapat-pendapat yang lain itu perdebatan itu cukup panjang. Lalu kemudian muncullah amandemen aturan tambahan pasal 1 Romawi yang mengamanatkan untuk mengkaji status hukum dan ketentuan MPR dan MPR itu, lalu muncul TAP 1 tahun 2003. Nah, dengan diskusi yang berkembang sekarang ini,
Nah, kalau kita bicara original intent, kan kita menafsirkan satu norma hukum itu seperti yang dipikirkan oleh para pembentuknya. Karena para pembentuknya saling berdebat. Dan lalu muncul satu kesepakatan dalam aturan tambahan dan tab 1. Nah, sekarang ini keadaan berubah lagi, mengantisipasi keadaan seperti yang tadi dibicarakan, adanya calon presiden satu pasang, ya, lalu kemudian ada bencana alam, pemilu tertunda. Apakah kemudian original intent yang pada waktu itu juga sebenarnya beda-beda? Gimana Pak Agun, kita menghadapi situasi sekarang ini, apakah kita ini menafsirkan konstitusi ini melompat dari penafsiran model original intent atau memory vanto listing model lama itu kepada pendekatan lebih hermeneutik, melihat satu teks lahir dalam satu konteks yang berbeda, dibawa ke zaman yang berbeda, ditafsirkan lagi, mengantisipasi situasi yang baru. Gimana Pak Agun?